Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Rayhan Nurabani, ada Ira Safitri dan Firda Sabila, ingin menjelaskan tentang ketetapan, menjelaskan dan menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada definisi perencanaan pembelajaran. Pembelajaran menurut Agustina pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan masih bersifat umum dan sangat ideal. Untuk merealisasikannya dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional, yaitu dalam pembelajaran. Terlebih dahulu guru harus memahami tuntunan kurikulum, kemudian secara praktis dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan pembelajaran untuk dijadikan pedoman operasional pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, penggayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi secara potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. Perencanaan sebagai program pendidikan memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses perkembangan perencanaan pembelajaran yang merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Lalu ada dimensi perencanaan pembelajaran. Bicara tentang dimensi perencanaan pembelajaran, yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakter yang ditemukan dan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan tahap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien menurut Harjo 2010, yakni signifikasi. Signifikasi yaitu tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pembelajaran yang diajukan. Dalam mencapai tujuan itu, pengambilan keputusan perlu mempunyai garis pertimbangan yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Sekali keputusan telah diambil atau tujuan telah ditentukan, setiap pengamat pendidik dapat mengadakan evaluasi. Kontribusi perencanaan dan signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun sesama proses perencanaan. Yang kedua, lalu ada feasibilisasi. Maksudnya perlu dipertimbangkan feasibilisasi perencanaan pembelajaran. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab dengan itu feasibilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Yang ketiga ada relevansi. Relevansi yaitu konsep yang berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih signifikan pada waktu yang tepat agar dapat dipercaya, agar dapat tercapai yang tepat
signifikasi secara optimal. Yang keempat ada kepastian atau definitions. Diakui bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya kebetulan dapat dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran, namun perlu diupayakan agar sebanyak mungkin hal-hal tersebut dimasukkan dalam pertimbangan penggunaan teknik atau metode simulasi. Sangat menolak mengantisipasi hal-hal tersebut. Konsep kepastian meminimumkan atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang perlu terjadi antara berbagai komponen. Yang keenam ada adaptabilitas. Diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik sehingga perlu senantiasa mencapai informasi sebagai umpan balik atau balikan kala perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpangan-penyimpangan sudah semakin berkurang dan aktivitas-aktivitas spesifik dapat ditentukan. Lalu yang ketujuh ada waktu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisa yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidik masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang kedelapan ada monitoring atau pemantauan. Monitoring atau pemantauan termasuk di dalamnya pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Ukurannya dibangun untuk selama pelaksanaan perencanaan pembelajaran, namun perlu pertimbangan tentang toleransi terbatas atas penyimpangan perencanaan. Unsur-unsur dan perencanaan pembelajaran. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ada identifikasi masalah pembelajaran, mengidentifikasi antara tujuan kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik yang menyangkut model, pendekatan, metode, teknik, maupun strategi yang dilakukan oleh guru. Yang kedua ada analisis siswa. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa yang meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik individu maupun kelompok. Yang ketiga ada analisis tugas. Analisis ini adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran, analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan analisis prosedural yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan lembar kerja siswa atau yang disebut juga LKS. Yang keempat, merumuskan indikator. Analisis ini berfungsi sebagai yang pertama itu ada alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kerangka kerja dalam merencanakan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga ada panduan siswa dalam belajar. Yang kelima ada penyusunan instrumen evaluasi, bertujuan untuk menilai hasil belajar. Kriteria penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur ketuntasan pencapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Yang keenam ada strategi pembelajaran. Pada tahap ini, pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini meliputi pemilihan model, pendekatan, metode, pemilihan format yang dipandang mampu diberikan yang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketujuh ada pemilihan media atau sumber belajar. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada penggunaan sumber pembelajaran atau media yang dipilih. Jika sumber-sumber pembelajaran yang dipilih dan disiapkan dengan hati-hati, maka dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, merinci pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan semua kegiatan dan untuk memperoleh atau membuat bahan. Yang kesembilan, ada menyiapkan evaluasi belajar dan hasil program. Yang kesepuluh, melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran. Setiap langkah rancangan pembelajaran selalu dihubungkan dengan revisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang dibuat. Yang kedua, ada prinsip perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan perencanaan harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, seperti yang dikemukakan oleh Sagala Hermawan 2007, yang meliputi 1. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pemerencanaan pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dalam pembelajaran tersebut dengan perubahan perilaku. Fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 6. Memiliki fungsi yang menurut kolektif secara spesifik. Fungsi perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui pemerencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang dilakukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, guru tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan. Hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat. Yang kelima, ada manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memadu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung.
Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid, yang keempat sebagai alat ukur efektif setidakkah suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan bekerja. Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian, terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.